Teknologi setinggi langit juga bisa dilihat dari perkembangan pesawat tanpa awak atau dikenal dengan drone. Unyil pernah lihat di internet, muncul drone berbentuk unik, sampai drone yang gak cuma bisa terbang di udara, tapi juga bisa sambil menyelam di air. Keren gak tuh? Kecanggihan teknologi drone bukan cuma milik negara maju saja loh. Indonesia juga bisa membuat berbagai macam drone. Aduh sakit. Gak apa-apa kamu? Sakit. Itu ada apa? Kayaknya drone sih. Wih, ini isinya bertiga kan nih? Iya nih, pas banget kamu habis jatuh. Tadi kenapa? Jatuh tadi. Nggak apa-apa. Ini apa? Itu drone namanya. Ini yang tadi jatuhin bantuan ke kalian. Nah, sedikit lagi selesai nih. Halo Denunyil, Pak Oga, lagi ngapain sih? Kelihatannya serius bener tuh, sampai megang obeng segala. ini Pak, lagi benerin drone Unyil yang rusak. Ya ilah Den, ngapain dibenerin? Udah, mending dilem biru aja. Apa tuh bos lem biru? Lempar, beli baru nyeng. Ayo Denunyil, mending keliling-keliling kampung naik angkot. Mau gak kasih diskon deh? Ya, nggak dulu deh Pak. Unyil mau nyelesain drone-nya dulu. Udah bos. Yuk kita cari penumpang lain aja di pasar sana. Pasti rame tuh. Dah Denunyil, cabut. Gimana Nyil? Drone-nya udah selesai diperbaiki. Belum nih Prof. Unyil masih bingung. Kalau begitu, Profesor ajak aja ke tempat di mana kita bisa lihat langsung pembuatan drone yang punya kegunaan mutakhir. Wah, ayo Prof. Siapa tahu Unyil juga bisa belajar cara buat drone-nya. Nah, ini dia Nyil, kakak-kakak mahasiswa dari Wah, Institut Teknologi Bandung. Keren banget. Mereka ini tergabung dalam tim Aksantara ITB yang sudah dikenal jago dalam membuat berbagai inovasi yang namanya Unmanned Aerial Vehicle atau pesawat terbang tanpa awak yang biasa disebut drone. Oh, jadi kakak-kakak ini bisa membuat drone model apa saja ya Prof? Betul. Drone yang dibuat di sini dibuat dari nol dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan yang diinginkan. Mulai dari desain sampai perintah komputer, semuanya bisa dikerjakan sendiri. Memangnya bisa dibuat apa aja Prof drone-nya? Bukannya cuma buat ngambil video dari udara aja ya Prof? Nggak cuma itu, berkat pemikiran cerdas dari mereka, muncul inovasi-inovasi baru. Salah satunya ya ada drone yang bisa mengangkut logistik untuk wilayah yang sulit dijangkau. Hah? Memangnya ada Prof drone kayak gitu? Wah, kalau ada bagus juga tuh untuk membantu wilayah bencana kan Prof? Kalau yang lagi dipotong itu apa sih Prof? Itu batang aluminium namanya Nyil. Aluminium dipakai karena lebih ringan dan nggak kalah kuatnya dibanding besi. Memang aluminiumnya nanti dibuat di bagian apanya Prof? Ini untuk bagian rangka drone yang terdiri dari kaki-kaki dan juga dudukan untuk motor penggerak baling-baling drone-nya. Bagian ini disatukan ke bagian bodi tengah drone-nya. Terus di bagian bodi tengahnya berfungsi sebagai apaan tuh Prof? Bagian tengah ini adalah bagian vital dari drone. Agar bisa terbang, di bagian tengah drone terpasang berbagai komponen yang saling terhubung seperti baterai, antena penerima sinyal, hingga komputer kecil sebagai otak yang mengendalikan semuanya. Hore! Drone akhirnya terbang nih. Oh ya Prof, memang gimana sih cara drone bisa terbang melayang kayak gitu? Dasarnya, drone mengandalkan baling-baling yang berputar dengan sangat cepat.
hingga menciptakan gaya dorong angin yang sangat besar ke permukaan tanah, sampai akhirnya bisa mengangkat drone ke atas. Semakin banyak baling-baling pada drone, maka semakin kuat dan stabil di atas udara. Nah, ini dia Nyil, yang Profesor pingin kasih lihat dari tadi. Drone ini bisa mengangkut benda di bagian bawahnya. Udah cukup kok buat membawa logistik seperti bantuan obat-obatan P3K. Tapi gimana caranya si drone bisa mengangkut benda di bawahnya tuh, Prof? Caranya dengan menggunakan elektromagnet. Jadi benda yang terbuat dari logam bisa diangkut pakai drone tersebut. Ini buat apa, Kak? Ini nanti buat nyalain magnet. Kalau yang ini buat matiin magnet. Oh, kalau yang ini, Kak. Ini buat mode terbang. Jadi mode terbangnya itu nanti dia bisa diam di tempat tanpa pilotnya harus pegang remote-nya. Iya, benar Prof. Unyil juga punya info soal drone nih. Pesawat tanpa awak sebetulnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia. Dulu pesawat tanpa awak digunakan untuk pengintaian. Sejak 2010, baru deh drone alias pesawat tanpa awak banyak digunakan oleh warga sipil untuk berbagai keperluan. Bos Oga, kita istirahat bentar yuk. Eneng capek nih. Aduh, Nyeng, gimana mau kaya? Kerja gini aja udah ngeluh. Sebentar aja, kan nanti dilanjut lagi narik angkotnya. Tolong. Loh, Nyeng, awas! Tolong! Loh, kayak dengar suara minta tolong Pak Oga deh. Wah, gawat. Kayaknya perlu Unyil bantu nih. Pak Oga, sini. Unyil bantu. Makasih bantuannya ya, Den. Kepala Pak Oga udah diobatin. Iya Pak, sama-sama. Kayaknya ada yang kelupaan nih. Tadi kan Pak Oga bareng sama si Enyeng. Kemana ya dia? Loh, terus kemana sih Pak Enyeng? Aduh, nggak ada yang bantuin Enyeng apa nih? Tolong, tolong.